Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ailum Mukis Laudin dengan NIM 2012408 dari kelas C1 Informatika angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang Ma'rifatullah. Apa sih itu Ma'rifatullah, teman-teman? Ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah. Bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi memahami dalam hati, merenungkan tanda-tandanya, dan menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Secara istilah, Ma'rifatullah adalah proses mengenal Allah melalui nama-namanya yaitu Asmaul Husna yang biasa kita lantunkan sebelum mulanya mata kuliah di kampus. Landasan utamanya di Al-Quran ada dalam Al-Quran yaitu Quran Surat Muhammad ayat 19. Seperti ini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Shadaqallahul adzim. Baik teman-teman, surat tadi yang dilantunkan, Quran Surat Muhammad ayat 19, memiliki arti seperti ini. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu mengenal Allah adalah fondasi pertama bagi setiap muslim. Nah teman-teman, dikarenakan saya sering menonton dan juga ingin memiliki wawasan lebih tentang Ma'rifatullah, maka saya sering menonton ketiga ulama di Indonesia. Yang pertama Ustadz Abdul Somad, yang kedua Ustadz Ali Hidayat, dan yang terakhir adalah Ustadz Hanan Al-Taqi. Setelah saya menonton dan melihat video penjelasan tentang Ma'rifatullah, saya mendapatkan banyak pelajaran dan mendapatkan banyak wawasan. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwasannya Ma'rifatullah itu bisa dicapai dengan merenungkan ciptaan Allah. Yang biasa kita sebut itu adalah tafakur. Nah, contoh ayat yang beliau sering katakan itu di Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Oke, kita masuk ke ayat 190 dan 191. Di 190 itu menjelaskan yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Di ayat selanjutnya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, dari penjelasan dua ayat tersebut, saya mendapatkan pandangan lebih luas bahwasanya alam adalah buku besar untuk mengenal Allah. Semakin seseorang melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, semakin kuat rasa takut dan cinta kepadanya. Nah teman-teman, video yang kedua saya tonton itu penjelasan Ustadz Hidayat tentang Ma'rifatullah, yang dimana Ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Beliau menekankan di Quran Surat Al-A'raf ayat 180, yang artinya hanya milik Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama itu. Nah, dengan memahami nama-nama Allah, seseorang akan lebih mudah tunduk dalam beribadah. Misalnya, mengetahui Allah sebagai As-Sami, Maha mendengar, maka kita membuat hati-hati dalam berbicara. Yang kedua, mengetahui Allah sebagai Ar-Rahman, menumbuhkan harapan dan optimis kita. Nah teman-teman, di video ketiga yang saya tonton penjelasan
dari Ustadz Dahlan At-Taki menjelaskan tentang Marifatullah. Ustadz Dahlan At-Taki menekankan sisi rasa cinta atau mahabbah dalam Marifatullah. Ia sering mengutip di ayat Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, berarti yang dimana? Ibadah yang paling kuat adalah ibadah yang tumbuh dari cinta kepada Allah, dan cinta muncul setelah mengenal Allah. Dengan Marifatullah, ibadah bukan paksaan, melainkan kebutuhan hati, teman-teman. Nah, teman-teman, berarti ada 4 cara untuk mencapai Marifatullah. Yang pertama itu adalah tafakur atas ciptaan Allah. Yang kedua, mempelajari Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, menyucikan hati melalui ibadah dan zikir. Yang keempat, membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran adalah perkenalan Allah kepada hambanya. Nah, teman-teman, ketika kita sudah mengetahui apa itu Marifatullah, maka kita pun akan mendapatkan dampaknya dari Marifatullah tersebut. Yang pertama, hati menjadi tenang, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Dan yang kedua, ibadah menjadi lebih ikhlas dan ringan. Yang ketiga, timbul rasa takut, cinta, dan hanya bergantung kepada Allah. Yang keempat, menjauh dari dosa karena merasa diawasi oleh Allah. Nah, Marifatullah adalah inti dari keimanan. Semakin kita mengenal Allah, semakin kuat iman, semakin tenang hidup, dan semakin ringan ibadah. Semoga Allah membimbing kita untuk terus meningkatkan Marifatullah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.